Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto. Masih seputar kasus Jalan Cagak, Subang. Pagi ini, subuh ini, saya akan kembali membahas kasus Subang. Kalau kita lihat di BAP kemarin, saya tetap membahas masalah BAP karena tidak jauh dari situ pembahasan. Kalau misalkan dua saksi diperiksa sampai jam 3 pagi dari mulai jam sekitar jam 2 siang, kemudian diperiksa dan berakhir sampai jam 3 pagi, ini kan bukan perjalanan pendek, ini perjalanan panjang, waktu yang sangat panjang. Entah apa yang ada di sana dipertanyakan, tentunya hanya mereka saja yang ada di sana, saksi dan kuasa hukum yang tahu seputar apa sebenarnya pembahasannya. Kita hanya bisa menebak-nebak dan mereka reka saja. Tetapi hanya kita ketahui adalah dari pernyataan mereka pada saat keluar. Dinyatakan oleh mereka, ketua kuasa hukum masing-masing. Kita dengarkan saja. Sebenarnya masih sama seperti yang kemarin ya. Ulas lagi kembali, mungkin ada beberapa pertanyaan yang baru, mungkin sekitar 29 pertanyaan yang baru, tapi ya masih seputar yang kemarin-kemarin aja sih. Terkait sekolah atau terkait yayasan, terkait dengan kasus pembunuhan juga. Oh, terkait dengan ini tugas-tugas Danu di sekolah ya. Tugas-tugas Danu ada beberapa sih. Sudah cukup ya. Baik. Karena sudah pagi. Ya, udah kecapean. Cepat bisa pulang ya. Iya. Baik, terima kasih ya semuanya. Ya, itu kita lihat ya, sepintas memang kita dengar bahwa ya hanya mengulang yang kemarin-kemarin saja kan disampaikan itu, dan memang ada sedikit tambahan. Entah apa itu tambahannya. Kemudian juga ada yang seputar yayasan juga. Yang sebelumnya sempat disampaikan adalah ada pertanggal 14 sampai tanggal 17 sampai tanggal 18. Nah, itu yang disampaikan oleh kuasa hukum daripada Danu ya. Dan kita dengarkan sekarang dari Bapak Rahman Hidayat. Ulang lagi dari awal. Oh gitu. Pertanyaannya banyak diulang aja ya. Tidak ada. Ya kalau bilang baru semuanya baru ya. Ada diulang. Kasus apa yang masih sekolah. Wah, semua ya. Semua dia. Saya bilang di BAP lagi. Ada informasi tambahan? Belum. Hanya sebatas BAP dari awal saja. Yang pertemuan pertama Bang itu juga sama akumulasi dari BAP yang pertama yang sama, yang tanggal 1 itu. Kita aja berapa kali di Subang BAP ya. Di sini baru 2 kali dan kita mudah-mudahan selesai lah. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Selamat istirahat Pak Yosef. Siap ya. Mana ya, tenang ya. Sama ini pun ya adalah akumulasi atau pengulangan dari BAP sebelumnya. Sepintas kalau kita melihat ini ya, apa yang disampaikan oleh kedua kuasa hukum, sepintas ada di pikiran kita lah, ngapain juga kalau harus mengulang-ulang lagi ya. Ini sepintas loh ya, kita akan melihat lah, ngapain juga pihak penyidik ya, kok ngebahas lagi ulang-ulang ya, ngapain juga yang kemarin-kemarin aja sudah dibahas sebelumnya, terus sekarang mengulang lagi yang belum kemarin aja sudah di BAP tidak menghasilkan sesuatu, sekarang mengulang lagi. Sepintas ya, punten ya, ini sepintas kalau lihat ini kan itu memperlihatkan apa ya namanya, memperlihatkan kepesimisan kita kepada masyarakat sebenarnya dari pihak penyidik seperti itu. Sepintas ya, sepintas kita melihat seperti itu, tapi kan kita tidak tahu dalamnya seperti apa ya kan. Masalahnya bukan apa-apa, ini perjalanannya kan dari jam 2 siang sampai jam 3 pagi. Bayangkan 12 jam. Ya, 12 jam diperiksa, tapi mengatakan bahwa pengulangan dari awal. Nah, kita tidak tahu apa yang sebenarnya, walaupun tadi disampaikan ada tambahan, sedikit tambahan. Ya kan? Nah, sekali lagi, makanya kita tidak bisa menyimpulkan saja apa yang disampaikan oleh kuasa hukum,
bahwa cuman pengulangan saja karena dia tidak tahu yang sebenarnya apa, apakah ada tambahan, apakah ada apa, gitu kan. Katakanlah apa yang disampaikan oleh Kadip Humas Polda Jabar Bapak Ibrahim Tompo mengatakan bahwa penyidik punya strategi khusus. Ya, pernah kita dengar waktu itu beberapa 1 bulan ke belakang kalau tidak salah ada pernyataan itu, ya kurang lebih seperti itu ya, bahwa punya strategi khusus dari pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan ini. Dan ini pun sebenarnya begini, sepintas juga ya kita akan berpikiran, kenapa strategi khusus? Kenapa tidak dilakukan hal-hal sebelum-sebelumnya? Udah jelas 2 tahun lewat, strategi apa lagi yang akan dilakukan sekarang? Ya kan? Strategi apa lagi yang akan dilakukan? Kalau 2 tahun lewat saja sudah tidak pernah berani menentukan tersangka. 2 tahun lewat. Walaupun sempat dibilang tidak ada 2 alat bukti yang kuat, tetapi kita lihat bahwa ada beberapa pertemuan-temuan, barang bukti yang sekian banyak, saksi-saksi yang sekian banyak, ratusan orang. Kemudian 2 DNA katanya ada disimpulkan oleh Dr. Hasri, 2 DNA asing. Ya, ada beberapa yang lagi. Kemudian strategi apa sekarang? Kalau misalkan dikatakan oleh Bapak Ibrahim Tompo sebagai Kadip Humas bahwa ada strategi khusus. Strategi apa? Sedangkan 2 tahun lewat aja ini belum ada ke arah tersangka. Sekarang mau strategi apa lagi? Ya kan? Kita bertanya kan seperti itu. Wajar kalau kita masyarakat bertanya seperti itu. Strategi apa yang dilakukan oleh pihak penyidik? Kita menunggu memang. Tapi kan kita mereka-reka. Apa yang akan dilakukan strategi ini? Ya kan? Nah, tentu kita harus optimis. Kalau sepintas memang kalau kita underestimate, ya, underestimate terhadap pihak kepolisian Polda Jabar, memang kita bisa berpikir seperti itu, tapi juga kita tidak tahu, ya kan? Perpindahan dari Polda Kapolda Jabar ini ada sampai 3 kali untuk kasus ini, ya kan? Pergantian. Apakah ini Bapak Agus, Bapak Irjen Pol, Bapak Ahmad Wiyagus bisa memberikan strategi yang baik sehingga bisa ke arah terungkapnya? Karena yang sebelumnya tidak sanggup, ya kan? Nah, sekarang apakah dengan kepemimpinan yang baru ini, direkturnya juga baru, apakah ada strategi khusus memang yang disampaikan oleh Kadip Humas Polda Jabar Bapak Ibrahim Tompo? Strategi apa kita bertanya sekarang? Ya kan? Kalau memang jelas tidak adanya 2 alat bukti yang kuat yang bisa ditersangkakan kepada calon tersangka dari pihak penyidik, kemudian dari arah mana sekarang? Tentunya ya sekali lagi jangan underestimate, sekali lagi siapa tahu memang benar ada strategi khusus dari pihak penyidik, ya, walaupun memang yang di BAP katanya berulang-ulang pengulangan BAP yang dulu, tapi kan tidak tahu, siapa tahu ada strategi khusus di situ, ya. Nah, apakah nanti akan adanya mencoba dikonfrontir antara satu dan satu lain? Tapi kan tidak ngepek juga kalau misalnya dikonfrontir, ada yang salah, ada yang tidak, kan larinya ke tidak ada ke arah pelakunya.